News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Kalau orang yang pakaiannya rapi ini berseragam, wah ini itu dianggap bukan buruh. Tapi kalau orang-orang yang datang ke pabrik-pabrik atau ke tempat-tempat yang mungkin kotor itu selalu dibilang ini buruh. Ya kita akan bantu, tapi kita nggak pernah menjanjikan, oh datang, aku nih dari Wadas, kamu butuh apa? Nah, tak kasih. Oh gitu nggak pernah kayak gitu? Nggak pernah menjadi sok-sok pahlawan gitu? Nggak ada. Nah, tapi kalau sampai ada anarkis, tindakan anarkis, saya pastikan itu bukan dari kelompok-kelompok orang yang ingin memperjuangkan hak-haknya. Yes, sobat-sobat milenial, kali ini podcast Waktunya Milenial. Aku Billy Gawa akan menghadirkan temanku yang spesial karena gini teman-teman. Kalau kita setiap bulan Mei itu kita sering merayakan perayaan yang dirayakan seluruh Indonesia. Nah, tapi konteksnya bukan tentang agama, tapi tentang pekerjaan. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan, yaitu Hari Buruh. Nah, tamuku kali ini memang, jadi kalau Hari Buruh itu 1 Mei, dia itu lahirnya H+2. Jadi pas orang rame itu, nah dia moro-moro merucut aja di rumah sakit ya kan. Jadi tahunnya pas 98 pas demo. Dan ini spesial, hari ini kita akan bahas tentang apa itu buruh dan bagaimana ya tanggapan anak-anak muda tentang buruh. Langsung di sini Johan Baptista. 1-0. Halo Billy. Aduh. Sudah lama nggak ketemu. Wah ya bener banget nih. Jadi Johan ini temen apa ya kita sebut ya? Temen apa ya? Temen main ya? Temen main ya? Iyalah. Temen main. Dan umurnya kurang lebih cuma beda 1 tahun lah. Betul. Jadi lulus kuliah tahun berapa? Aku baru kemarin 2021 lulus kuliah. 2021? 2021. Berarti masuk angkatan pandemi dong? Iya, separuh masih ini. Jadi semester berapa? Waktu pandemi? Masuk semester 6 kayaknya. Semester 6? Heeh. Wah, pas skripsinya dong. Ya gimana lagi ya, tapi ya puji Tuhan lah. Kelar semua. Jadi kenalin dirimu dulu. Kita mulai dari masa kecilmu lah. Kita mulai dari masa kecilmu, nanti kita bahas-bahas tentang dirimu sekarang. Oke. Sebagai pemilik zodiak Taurus, ya kan? Wah siap. Belum udah tahu nih zodiak. Iya dong. Oke, kenalin, namaku Yohanes Baptista Cahaya Misjuan. Biasa dipanggil Johan, Bil. Sama yang lain, kalau ada yang manggil sayang juga boleh sih. Ada. Orangnya ada di sini kok. Oke, terus aku lahir H+2 tanggal 3 Mei, H+2 Hari Buruh tanggal 3 Mei tahun 98. Lahirnya waktu itu di Flores, lahirnya di Manggarai. Oh iya? Iya. Di sana ada demo nggak? Oh aduh. Enggak langsung ke depan. Oh iya. Oke, aja. Iya. Ada nggak? Nggak tahu ya. Cerita. Waktu itu saya masih fokus nangis sih. Iya. Jadi nggak sempat merhatiin. Bener di luar. Lagi wek-weknya juga. Lagi wek-weknya masih belum fokus sih. Oke, lanjut. Terus sekarang saya ini kerja di lembaga sosial. Namanya Wadah Asah Solidaritas. Singkatannya Wadas. Wadas ini lembaga sosial yang bergerak di pendampingan bagi buruh dan beserta keluarganya yang berada di bawah naungan Yayasan Kasih Bangsa Surabaya. Gitu. Jadi kerjaannya kita itu ngopi kali ya. Enggak ya. Kerjaan kita itu lebih ke fokus melakukan pendampingan sosial, mungkin kayak memberikan pelatihan-pelatihan seputar keterampilan berwirausaha,
Lalu kita melakukan pelatihan membentuk bagaimana buruh ini bisa meningkatkan kapasitas ekonominya melalui koperasi seperti itu. Lalu juga pelatihan hukum ketenaga kerjaan, sampai juga pelatihan paralegal bagi buruh dan serikat buruh yang ada di Jawa Timur sekitarnya seperti itu. Oke, ini pekerjaan yang jarang diminati oleh anak-anak milenial. Wah, Setuju nggak? setuju banget sih. Setuju Kayak apa ya? Ini ya memang ketika masuk di dunia ini, di dunia kerjaan itu kayaknya nggak banyak sih yang anak sepantaran kita ya, anak-anak milenial yang gabung ya. Seperti itu. Kebanyakan ya sudah 30-an ke atas kayak gitu. Oh, oke. Tapi kalau kita berkaca dari kamu sekarang berdiri sebagai, kita sebut apa ini? Aktivis mungkin ya. Pendamping buruh, pendamping buruh mungkin. Oke lah ya. Kayak aktivis kayak ini berat banget ya bawaannya ya. Pendamping buruh gitu ya. Gitu aja lah ya. Pekerja sosial. Pekerja sosial ya, benar. Pekerja sosial. Emang dulu itu ketika kamu mungkin masih TK, kita kan biasanya sering tuh sama guru-guru itu, cita-citamu apa, Jo? Nah, dokter, pilot, astronot, yang nggak mungkin itu terjadi. Itu, ya kita tahu kayak gitu kan. Nah, terus emang dulu cita-citamu apa kok sekarang jadi pekerja sosial? Ya kalau dulu itu ditanya cita-cita, dulu itu pengen banget jadi pengacara. Serius? Serius. Itu umur berapa sih? Itu mungkin usia SD kali ya. SD. Tapi kalau paling dulu lagi ya jadi pemain sepak bola. Oh iya, karena di lingkungan Nusa Tenggara Timur itu kan. Iya. Jadi kalau ditanya, kayak pernah ada satu kisah gitu ditanya sama guru, cita-cita kalian apa? Semua anak-anak cowok satu kelas itu jawab jadi pemain sepak bola. Total berapa di kelas? Total itu waktu itu ada mungkin anak cowoknya mungkin ada 20-an ya. Semuanya pemain sepak bola. Jadi sudah bisa ya 2 klub langsung tanding Iya. gitu bisa. Oke. Udah cukup itu buat main langsung sparring hari itu. Bener. Jadi dari pemain bola merangkak dewasa mulai ke SD, SMP. SD di mana Mas ya? Oh, SD sudah pindah ke sini, Surabaya. pindah ke Surabaya. Jadi di Manggarai ya? Iya, dari Manggarai sampai umur berapa? Di Manggarai itu sampai usia 5-6 mungkin ya. 5 masuk TK. Masuk TK baru TK di sini. Kenapa tuh pindah? Kenapa pindah itu dulu ikut orang tua ya. Kita kan mencari penghidupan yang lebih layak. Ya meskipun tidak sesuai ekspektasi. Ya itu kenyataan memang. ya bagaimana ya, realitas ya. Ya realitas ya tetap realitas. Tapi selalu disyukuri lah bisa sampai sekolah, sampai selesai kuliah juga. Iya, karena nggak banyak loh yang bisa kuliah gitu kan. Iya, benar banget. Ya terima kasih papa, mama. Yes. Papa, mama, cuannya aku pinjam dulu guys. Oke. Jadi gini, berarti SD sudah di Surabaya tuh ya? SD udah SD sudah di Surabaya, TK masih di situ. Tapi jiwa darah sebagai orang, kita sebut orang timur ya, kalau orang Indonesia kan bilang, orang timur. Ya. Mana klasifikasinya ada NTT, Papua dan lain-lain. Itu tetap ada nggak meskipun di kota Surabaya? Oh, tetap dong. Gini-gini darah timur ini masih ya. Itu jadi masih tercantum ya di Masih tercantum. identitas itu malah. Identitas. Apa ya? Karena mungkin ya meskipun kita merantau ke sini ya tetap kumpulnya juga sama keluarga-keluarga dari timur juga kan. Jadi ya nggak ada perbedaan signifikan sih sebenarnya. Iya juga ya. Jadi wah itu berarti enak dong, tiap hari pesta dong. Wah, jangan dibuka di sini dong. Lagi COVID. Tapi tetap berjalan. Terus dari SD di Surabaya, SMP juga di Surabaya? Ya, SMP sampai lulus kuliah. Sampai sekarang sih masih di Surabaya ini. Belum ada rencana balik lagi sih. Belum pernah balik berarti? Udah dong. Udah ya? Balik sudah sering. Udah sering ya berarti ya? Ya oke. Jadi SD, SMP berubah nggak tuh cita-citanya? SMP, oh ya itu tadi masih SMP tuh masih pengen jadi pemain bola. Oh ya. Kita koreksi berarti ya? SMP masih. Kita SMP masih. Tapi itu waktu itu udah mau kayak udah SMP kelas akhir, kelas 3 tuh udah kan sering lihat TV itu. Biasa kan bapak-bapak kalau nonton TV
biasa kan nonton yang politik-politik kayak Oh, iya, gitu. iya. Nah, terus kayak didoktrin kayak gini. Ini loh kalau kamu sekolah yang benar nanti bisa ini jadi orang-orang yang kayak di TV ini. Nah, terus apa ya? Cita-cita apa ya yang sesuai itu terus ya ini jadi pengacara. Padahal waktu itu masih nggak tahu pengacara itu kerjanya ngapain. Mungkin juga pengangguran banyak acara kita juga nggak tahu kan ya. Iya. Tapi masih pokoknya mau jadi pengacara gitu. Papa juga beritahu kamu jadi pengacara. Ya udah itu tertanam sampai sekolah SMA dan kuliah karena pikiran cita-cita itu Mas Bil. Akhirnya yaitu kuliah di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika. Oh, Dharma Cendika Di MER. Di MER sih. Ya. Ya, benar. Jadi, ya ini loh, aku bilang karena kita tuh kadang-kadang nggak sadar gitu ya. Setuju nggak sama cita-cita yang dulu, terus dikaitkan sama sekarang itu agak aneh gitu ya. Kadang nggak sepenuhnya berhasil. Iya kadang nggak, ya kayak gitu. Tapi sekarang ini masih ada di jalurnya lah. Minimal bisa diupayakan lah sambil proses pendidikannya. Oh berarti mau ambil profesi ya? Iya mau ambil profesi. Cuman masih belum ujian. Nanti ya sambil terus belajar lah supaya cita-cita yang dulu disebutin tadi itu bisa tercapai kayak gitu Mas Bias. Kalau tercapai ini aku nggak pernah tercapai cita-citaku dulu. Oh masa sih? Iya dulu, aduh kacau. Jadi dulu mau ini, mau itu, mau ini. Sekarang kayak gini loh. Ini nggak sinkron ini. Jadi kalau kamu cita-citanya tercapai, gokil sih. Karena jarang, sedikit orang yang cita-citanya tercapai. Gitu kan. Nah, kita kembali lagi ke pekerjaan sosial ini. Kalau menjadi pekerja sosial, tantangan terberatnya apa? Tantangan terberatnya itu kalau ini ya, kalau untuk sekarang ini tantangan terberatnya itu ditanyain sama teman-teman sendiri itu Mas. Sajane aku kerja opo? Iya. Bingung gitu jelasin ke mereka itu kan. Oke. Kayaknya maksudnya kalau siang-siang juga masih aktif di grup WA gitu kan. Terus juga nanti ada waktu di mana bisa ikut kumpul, ada terus waktu. Terus nanti juga ada suatu waktu bisa beberapa hari nggak pulang ke rumah, nggak kelihatan sama teman-teman. Terus berangkat kerja atau misalnya pas pulang kerja nongkrong itu masih pakai baju-baju kaos gitu ya, baju santai aja lah. Itu kayak aku jelasin, aku pulang kerja itu mereka nggak percaya gitu loh. Itu sih yang mungkin menurutku masalahnya itu menjelaskan ke orang lain gitu. Ya, orang bisa menganggap kamu pengusaha juga. Ternyata pekerja sosial. Ternyata pekerja sosial. Tapi memang nggak ada tuntutan untuk memakai seragam atau hal yang berbau elegan atau casual gitu. Jujur ya kalau di tempatku itu nggak ada tuntutan, yang penting senyamannya kita dan sepantasnya kita gitu. Maksudnya juga kita kan juga harus bisa menyesuaikan diri di misalnya ada kegiatan di mana kalau seandainya itu kita datang ke instansi pendidikan atau ke tempat-tempat yang ya resmi dan harus mewajibkan pakaian formal nih kayak gini nih. Ini karena diundang podcast nih sama Billy, makanya lu pakai baju ini biar kelihatan rapi gitu kan. Kelihatan. Padahal aslinya kacau. Nah gitu, tapi nggak ada tuntutan lebih ke gimana sih kita pekerjaan yang kita lakukan itu. Tapi mungkin ya kalau misalnya kalau di tempatnya kami itu kita lebih bilang ini pelayanan sih. Oke. Kalau pekerjaan kan kayak konotasinya itu kayak sesuatu yang harus banget dan ditargetkan untuk melakukan hal-hal tertentu gitu. Tapi ini kita lebih ke pelayanan, bagaimana sih kita melayani sesama seperti itu, terutama orang-orang yang membutuhkan. Dan di konteks aku saat ini itu fokusnya kami itu untuk pelayanan bagi teman-teman buruh dan juga keluarganya seperti itu. Oke, kita ngomong konteks buruh sekarang ya. Konteks buruh aku nih sebagai anak muda yang masih umurnya 20 tahunan. Kadang-kadang kita nih sering salah kaprah soal buruh. Aku menganggap buruh itu kayak apa sih ya? Buruh itu ya pekerja kasar. Oke. Misalnya ya permisi ya, misalnya tukang geragal, tukang bangunan atau buruh pabrik, itu kan konteksnya langsung buruh pabrik. Tapi kalau sudah ngomong tentang karyawan bank, nah itu buruh apa enggak sih? Jadi
Sebetulnya buruh itu apa sih? Nah, ini ya mungkin ini ya itu wajar lah pemikiran-pemikiran seperti itu kan, karena apa ya, mungkin nggak pernah hanya karena berdasarkan pengalaman sehari-hari aja lah, hanya mendengar seperti itu, melihat, dan juga kalau orang yang pakaiannya rapi ini berseragam, wah ini itu dianggap bukan buruh. Tapi kalau orang-orang yang datang ke pabrik-pabrik atau ke tempat-tempat yang mungkin kotor, itu selalu dibilang ini buruh. Padahal nih Mas Bill, buruh itu sama karyawan itu bukan sebuah definisi yang berbeda, itu sebenarnya sama. Mereka itu orang yang bekerja dan menerima upah. Seperti itu. Jadi nih, mau sekalipun ya nih, dia kerjanya di tempat-tempat yang tidak bersih seperti itu. Tapi ya bukan semata-mata kita bilang dia ini buruh. Ya dia juga bisa dibilang karyawan. Karena memang karyawan, karena dia bekerja dan menerima upah. Dan juga begitu pun sebaliknya, teman-teman yang tadi contohnya bilang kerja di bank ya, itu karyawan bank. Padahal juga ya mereka itu juga buruh karena orang yang bekerja dan menerima upah. Nah, di salah satu yang menarik juga, di salah satu kami sebutnya jaringan kami nih, teman-teman kami yang sama-sama concern itu, ada kelompok-kelompok karyawan bank yang mereka nih bisa dikatakan dari pekerjaannya baik, terus gajinya juga lebih. Tapi mereka ini fokus loh sama isu-isu perburuhan yang ada di sekitar mereka, bahkan di lingkup nasional. Dan itu menunjukkan bahwa buruh itu bukan dia bekerja di mana, tapi buruh itu ya memang mereka yang bekerja dan menerima upah, kayak gitu Mas Bill. Oke, jadi kalau teman-teman kadang-kadang aku juga merasa seperti teman-teman yang mungkin nonton ini, buruh itu adalah pekerja kasar. Ternyata sekelas misalnya kalau ngomong karyawan deh, manajer itu buruh. Manajer itu buruh. Bahkan sampai direktur nih, direktur utama nih, sekalipun dia tertinggi nih di pangkatnya secara struktural, tapi selama dia itu bukan pemilik dari perusahaan itu, dan dia bekerja untuk orang lain, masih ada kan pemilik saham yang punya modal, itu baru pemilik. Nah, untuk mereka yang bekerja, melakukan sesuatu, dan juga mereka diberi upah atas kerja yang mereka lakukan, itu buruh. Kayak gitu. Jangan kata manajer tadi, bahkan sampai yang direktur pun, selama mereka bukan pemilik dari pemilik saham, dan mereka bekerja di situ dan menerima upah, ya itu masih buruh, seperti itu. Itu hanya kayak permainan ini sih Mas Bill, itu hanya kayak permainan kata-kata aja sebetulnya. Oke. Ya dulu itu kalau kita ingat-ingat yang lalu itu ya. Oke. Buruh itu ya sebutan untuk umum orang-orang yang bekerja. Kamu bekerja ini aku buruh seperti itu. Nah, tapi terus ya itu politik masa lalu kan ya. Ketika ada organisasi yang berserikat, yang kuat, itu kan dianggap nanti menjadi sebuah ancaman seperti itu. Nah, terus ya akhirnya melalui kegiatan politik itu dibuatlah definisi pekerja ataupun karyawan. Nah, definisi itu untuk membingungkan sebenarnya, untuk membingungkan kita nih sebenarnya. Serius? Iya, jadi kayak terus karyawan itu didoktrin seperti karyawan itu kamu orang-orang yang bekerja di tempat yang bersih. Orang-orang yang secara tingkatan pertanggungjawaban kerja itu ada mungkin yang di kantor-kantor ataupun yang tidak mengeluarkan tenaga yang besar seperti itu. Sedangkan buruh ini dikategorikan bagi orang-orang yang bekerja mungkin di sektor-sektor produksi. Oke. Gitu. Sehingga jadi kan ketika sebuah kelompok ini mereka sudah terdoktrin pemikiran, aku loh kerja di sini, kerja di kantor, berarti aku ini karyawan. Karyawan, dan itu definisinya dianggap wah itu sebuah definisi yang lebih baik lah daripada bersih gitu kan. Sedangkan buruh, ya kamu nih karena kamu tempat yang kotor kayak gini. Akhirnya kan sebenarnya yang bergeraknya itu satu, karena kita sama-sama punya pergerakan yang sama, memperjuangkan hak-hak dan lain sebagainya. Tapi ya karena permainan, ya itu tadi, politik itu tadi mungkin ya, akhirnya ya sudah, itu tujuannya hanya untuk melemahkan pergerakan.
Dan ya itu berjalannya waktu, bahkan ya banyak teman-teman milenial juga sampai saat ini juga masih dibingungkan. Tapi sebenarnya kita tuh nggak usah bingung sih. Mau buruh, kita mau disebut buruh, mau disebut karyawan, haknya kita tetap sama. Satu seperti itu. Satu ya, karena undang-undangnya adalah undang-undang Ketenagakerjaan. Iya, Dan benar. undang-undang yang lain yang berkaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan itu. Jadi misalnya gini, kita sering lihat di media massa nih, Heeh. TV misalnya demo nih. Aku belum nemu direktur utama ikut demo. karena konteks itu tadi ya, pembedaan kata-kata itu membuat ada yang karyawan lebih bersih dan lebih mapan, sedangkan buruh yang bekerja di lapangan dan produksi itu lebih kotor. Itu membuat perbedaan. Nah, kenapa sekarang misalnya gini, demo itu hanya dihadiri oleh orang-orang yang katakanlah dia itu ada di bidang produksi, lapangan, dan yang paling bawah lah jabatan. Oke. Ini juga ya, kita juga jangan mengartikan demo itu sebagai sebuah kegiatan yang berkonotasi negatif ya. Oke. Demo ini kan kegiatan menyampaikan aspirasi di muka publik ya, di hadapan umum. Dan tujuannya biasanya untuk menyuarakan apa yang suara-suara yang mungkin tidak didengar. Jadi ketika sudah banyak upaya yang dilakukan, ternyata suara kami nggak didengar nih. Akhirnya ya dilakukan sebuah aksi demonstrasi itu tadi. Nah lalu kenapa tadi kalau berkaitan dengan kenapa kok sekelas-kelas yang direktur nggak pernah kelihatan nih mereka melakukan demo atau apa? Ya kan? Ya mungkin kita ya mungkin aja karena ya dia nggak ada kepentingan apapun itu, maksudnya suara-suara yang ingin dia sampaikan mungkin aja sudah terdengar, ataupun dia nggak merasa resah, ataupun ya mungkin dia mikir cukup diwakilkan sama yang lain. Oke. Jadi sebenarnya kayak demonstrasi itu bukan suatu hal yang suatu hal yang negatif. Jadi itu lebih ke penyampaian aspirasi aja sih sebenarnya. Dan juga itu kan sudah dijamin sama konstitusi kita, bagaimana kita bisa menyuarakan pendapat seperti itu. Tapi pada faktanya kan kita lihat demo itu selalu anarkis. Ya, setuju nggak sih? Atau mungkin ketika pendamping buruh ini, apakah juga ikut demo waktu itu? Oke, menarik. Apakah demo itu selalu anarkis ya? Iya. Sepanjang saya mengikuti kegiatan-kegiatan Wadas bersama Wadas dan teman-teman jaringan yang menyampaikan aspirasi itu nggak pernah ada kegiatan yang anarkis. Bahkan demo itu pun nggak ada tujuannya untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Biasanya kenapa bila sampai ada seperti itu? Biasanya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Mungkin mereka mengharapkan sesuatu dari anarkis. Mereka memanfaatkan momentum-momentum tertentu, misalnya lagi ada masa banyak, ketika lagi orang berkumpul, terus ya mereka menyulut api kecil seperti itu untuk membuat suasana menjadi chaos. Bahkan supaya juga itu mungkin ada juga pandangan bahwa itu tujuannya ya hanya untuk supaya mempercitrakan jelek atau tidak baik dari aksi demonstrasi yang dilakukan. Jadi misalnya nih, kayak kemarin nih, yang terakhir nih demo tolak UMP Jatim, SK Gubernur Jatim yang tentang tahun 2022 ini. Nah, itu selama demo berlangsung selama 4 hari berturut-turut itu nggak ada loh aksi-aksi anarkis seperti itu. Karena ya tujuannya ya bagaimana masyarakat tadi itu menyampaikan aspirasi mereka bahwa ini loh tuntutan kami ini seperti ini, tolong untuk didengarkan dan difasilitasi dan ataupun bahkan untuk diterima. 06. Nah, tapi kalau sampai ada tindakan anarkis, saya pastikan itu bukan dari kelompok-kelompok orang yang ingin memperjuangkan hak-haknya. Itu pasti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin memang mereka menginginkan kekacauan, ataupun juga mereka menginginkan kelompok yang menyampaikan aspirasinya dicap buruk oleh masyarakat. Seperti itu. Oke. Karena kebanyakan teman-temanku sendiri, aku membawa pesan-pesan dari teman-temanku mungkin ya. Karena kalau ikut demo itu adalah ya istilahnya itu nggak boleh gitu. Demo itu haram lah. Haram karena apa? Pasti nanti hati-hati ya. Demo itu pasti nanti kamu akan dempet-dempetan, terus nanti akan chaos. Mungkin kamu bisa mati atau apapun.
kan citranya jelek tuh sekarang. Jelek banget. Jadi apa ya maksudku? Kayaknya apakah teman-teman muda ini juga harus menyuarakan melalui demo atau mungkin ada hal lain gitu? Oke. Nah, itu tadi untuk juga melakukan sebuah demonstrasi itu kan, itu pasti ada tahapan-tahapannya, ada mekanisme yang dilakukan, juga ada penanggung jawabnya, dan itu semua sudah dilakukan dengan baik atau sudah dipersiapkan dengan baik tentu oleh pihak-pihak yang ingin melakukan sebuah demonstrasi. Nah, terus ketakutan itu ya wajar tadi tuh ya, karena mungkin ada framing-framing yang buruk. Nah, ya. Ada yang benar kan? Ya. Sehingga aksi-aksi menyampaikan pendapat di depan umum dengan banyak massa seperti itu dianggap sebuah tindakan yang buruk seperti itu. Padahal itu kan sebagai salah satu hal untuk kita bagaimana bisa menyampaikan pendapat kita. Nah, tapi itu bukan cara satu-satunya jalan. Nah, kalau saya bisa kasih pendapat itu mungkin demonstrasi itu sebuah langkah akhir. Langkah akhir ketika memang suara-suara yang sudah disampaikan sebelumnya tidak didengar ataupun tidak digubris. Atau Nah, kita bisa menyampaikan pendapat kita mungkin kalau kita nih sebagai orang muda nih sekarang kan penuh kreativitas dan lain-lainnya, kita bisa lewat platform media sosial apapun itu, bisa menggunakan cara-cara kreatif. Misalnya kita ingin bagaimana kita bisa mengkritik suatu kebijakan ataupun menyampaikan suatu pendapat dengan hal-hal yang kreatif lewat media sosial. Bisa lewat TikTok, lewat Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Ataupun nih mungkin ada yang ingin menyampaikan secara akademis nih. Dia membuat tulisan, opini-opini perihal sebuah isu yang dia angkat. Dia bisa lewat sebuah tulisan, lewat media-media massa seperti itu. Dan juga biasanya nih kalau misalnya itu ya kita bisa aja langsung datang nih ke pemangku kepentingan yang ingin kita sampaikan aspirasi. Misalnya kita, ini ada masalah soal kenapa di warung kopi A ini harga kopinya mahal beda dengan warung kopi yang lain. Nah, karena kita nyaman dengan warung kopi A, ini otomatis kita mau protes dong. Nah, kita ingin supaya harganya sama, lebih murah yang lain ya. Kita bisa aja datang langsung ke ownernya, pemiliknya untuk minta supaya ini. Nah, tapi bila semua itu tadi sudah tidak digubris ataupun tidak dapat respon, ya jalan untuk melakukan kegiatan aksi demonstrasi itu juga menurut saya itu jalan terakhir, dan itu nggak ada yang salah dan itu sudah dijamin oleh konstitusi seperti itu. Karena memang demo itu nggak sepenuhnya jelek kan, karena itu memang wajib kalau ketika tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, benar nggak sih? Bukan wajib sih, bukan wajib, itu lebih ke hak kita. Kita mau menyampaikan pendapat kita atau enggak nih, itu hak kita. Dan demo itu bukan sebuah hal yang jelek memang, dan itu tidak jelek. Yang jelek itu ketika ada orang-orang yang itu tadi merusak ketika ingin menyampaikan pendapat, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu tadi. Contohnya kayak merusak fasilitas. Merusak fasilitas. Kalau dulu itu sampai marah-marah tuh wali kota kita yang dulu tuh gara-gara tamannya dirusak. Mama itu kan. Itu ya enggak apa-apa ya. Tapi itu kenyataan. Nah, ini setidaknya kita kan bisa memberitahu teman-teman yang nonton podcast ini bahwa demo itu enggak sepenuhnya jelek. Itu hanya oknum-oknum dan itu memang adalah hak kita dan itu dilindungi, bener kan? Betul. Oke, kalau ngomong soal demo itu dilindungi, kita beralih ke buruh yang katanya juga dilindungi. Kita ngomong soal kegiatanmu aja deh. Karena kegiatanmu yang katanya mendampingi buruh tadi, apa sih kriteria kamu untuk datang dan mendampingi buruh itu? Apa kriteria kita dan intinya sih kalau kriteria kita nggak ada kriteria ya. Kita nggak ada pilih. Harus dampingin A, B, C. Kita nggak mau di E, F karena A, B, C lebih dekat dengan tempatnya kita. Bukan. Gitu ya. Kita nggak ada kriteria sama sekali. Benar. Kita datang membantu bagi mereka yang merasa butuh bantuan kita. Mungkin mereka ada 1-2 orang hadir untuk datang, dan mungkin kita dari awal sharing lah seperti itu, dari sharing cerita-cerita, bahkan
ya ngopi-ngopi bersama gini misalnya, ternyata kalian teman-teman buruh, kelompok buruh tertentu punya keresahan atau apa, dan setelah kita dapat sumber data-data itu tadi, entah itu melalui penyampaian kepada kita, ataupun kita dapat data-data dari hanya sekedar ngopi-ngopi gini, kita akan pilah. Ya, oke. Kita bisa bantu sejauh mana, dan kita nggak menjanjikan untuk membantukan ya Mas. Kita nggak datang, ketika bercerita terus, iya, baik nanti kami bantu. Enggak, kita nggak di situ. Tapi kita akan bantu sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kelompok ini butuh misalnya pelatihan untuk membentuk koperasi karena dirasa pengelolaan keuangan untuk kelompok buruh atau untuk itu tuh penting. Nah, ternyata setelah kita pertimbangkan, ternyata butuh ya teman-teman ini. Setelah kita kita proses ya, kita akan bantu seperti itu. Terus juga kita ada juga kayak misalnya kelompok-kelompok buruh yang butuh pengetahuan tentang hukum ketenagakerjaan atau mereka butuh pemahaman perihal hukum ketenagakerjaan itu seperti apa. Ya tentu kita akan cari orang-orang yang berkompeten untuk bisa membantu memberikan penyuluhan hukum kepada mereka. Nah, ataupun juga misalnya tadi aksi butuh ya katakanlah ya mungkin sembako atau apa, selama kita ada dan kita mampu ya kita akan bantu. Tapi kita nggak pernah menjanjikan, datang aku nih dari Wadas, kamu butuh apa? Tak kasih. Oke, nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah menjadi sok-sok pahlawan gitu. Nggak ada. Aku kira karena kita juga bingung ya, pendampingan buruh itu kadang-kadang kan kalau ngomong pendampingan tuh bisa jadi kita tuh kayak berdonasi, ngasih sembako, membantu ini. Tapi kenapa konteksnya kalau dalam pendampingan buruh adalah tentang ketenagakerjaan, bukan tentang life skill atau apa gitu, hal-hal lain, pernah nggak? Iya. Nah, itu karena berhubungan dengan payung hukum kami ya. Payung hukum kami kan Yayasan Kasih Bangsa Surabaya, YKBS. Nah, YKBS ini sebagai payung hukum kami, bagaimana dia itu bisa menerima saluran-saluran berkat, mungkin orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang punya berkat lebih, ingin menyalurkan harta mereka ataupun bahkan tenaga dan waktu mereka. Nah, di sini kami yang fasilitasi. Kami bisa di sini menerima dan menyalurkan kepada yang membutuhkan. Dan bila tenaga dan waktu yang mereka ingin sumbangkan ya kita juga bisa fasilitasi. Makanya itu fokusnya itu bukan melulu soal kita membagikan sebuah benda donasi, tapi kita dengan apa yang kita butuh, apa yang kita bisa salurkan. Dan kalau di tempat kami itu ada 4 divisi, bukan hanya soal ketenagakerjaan bidang perburuhan yang di Wadas, ada juga yang menaungi untuk anak-anak. Jadi namanya Sanggar Merah Merdeka. Itu salah divisi. Ada di Lebak dan di Tales basisnya. Untuk memberikan bimbingan belajar, memberikan pelatihan skill-skill tambahan bagi anak-anak yang kurang mampu seperti itu tadi. Terus juga ada namanya itu PPS, Pusat Pengembangan Sosial. Nah, di situ ini lembaga yang memberikan pelatihan tadi, skill-skill, keterampilan-keterampilan tadi lah, skill untuk masyarakat yang membutuhkan, ataupun untuk kelompok-kelompok milenial nih, misalnya butuh, aku mau belajar berorganisasi, aku mau belajar untuk membuat sebuah usaha. Nah, ataupun kami mau belajar tentang hal-hal tertentu. Nah, di sini PPS ini tadi bisa memfasilitasi. Terus ada juga namanya SRK, Solidaritas Relawan Kemanusiaan. Nah, ini dia fokusnya untuk menyalurkan berkat-berkat ketika ada bencana alam. Nah, misalnya ada bencana alam atau apa, nanti ini yang akan terjun tangan hadir ke masyarakat seperti itu dan membawa hasil. Misalnya tadi itu sumbangan-sumbangan dari masyarakat yang ingin disalurkan ke korban-korban bencana alam. Nah, seperti itu. Jadi nggak hanya tadi fokus karena itu memang bagian saya yang di perburuhan, makanya saya fokusnya di hal itu, Bill. Oke. Tapi aku lihat beberapa kali kamu juga mendampingi buruh-buruh tani ya.
Buruh kebun. Buruh kebun ya sebutannya. Ya. Gimana itu? Itu ada di Jember. Iya. Jember. Berarti sudah berapa kali untuk mendampingi? Kita kan pasti konteksnya kan belum tentu kamu mendampingi terus kan? Iya, betul. Nah, kalau saya kan, kalau aku sendiri nih, Bill, kan aku baru gabung pas 2021 kemarin. Itu mungkin baru tiga kali untuk hadir dengan bersosialisasi dan belajar bersama dengan masyarakat atau teman-teman buruh kebun di Jember itu tadi. Oke. Tapi kalau untuk lembaga aku sendiri di situ itu sudah 10 tahun yang lalu loh, kurang lebih. Sudah tahun 2012-an lah. Mungkin 2011, 2012 itu sudah hadir di situ untuk memberikan pelatihan berwirausaha, pelatihan kewirausahaan ataupun pelatihan untuk mereka bagaimana mengadvokasi dirinya mereka, memperjuangkan misalnya menyampaikan suara-suara mereka ke usaha ataupun pemerintah, memberikan pendidikan seperti itu. Bukan sebagai provokator, tapi kita untuk membangun kesadaran masyarakat seperti itu. Nah, kayak gitu. Soalnya kalau ngomong soal buruh itu akan selalu negatif. Apapun itu. Iya, Karena iya. saya merasakan sendiri itu. Mungkin beberapa teman-teman juga ngerasain gitu. Kalau ngomong soal buruh, itu pasti konteksnya adalah mesti kamu tuh minta tuntutan terus. Iya benar. Padahal gaji kayak gitu. Kalau kita lihat, kita kembali lagi ke demo akhirnya deh. Kalau kita lihat demo konvoy itu pasti motor-motornya bagus-bagus tuh. Ada yang ninja, ada yang ini, ada yang itu. Ada yang motor-motor itu menurutku kenapa sih kok masih menuntut? Emang ada hal-hal apa di luar itu yang mungkin mempengaruhi? Oke, siap. Ya itu tadi menyampaikan aspirasi. Orang kan selalu melihat, kayaknya kamu sudah sejahtera nih dengan fasilitas yang kamu punya. Benar. Tapi tentu kita nggak boleh menilai orang itu don't just book by a cover kan. Dari apa yang terlihat aja. Kita juga harus, dan juga kita nggak bisa menilai kelompok itu hanya dari satu subjek tertentu saja. Tentu kita harus melihat secara keseluruhan, konteksnya secara penuh, secara luas. Nah, kalau tadi pandangan-pandangan seperti itu, kenapa kayaknya kalian itu sudah sejahtera nih, masih nuntut kurang apa lagi sih? Iya. Nah, tapi kan sebenarnya nih teman-teman buruh, kelompok buruh atau serikat pekerja itu ketika melakukan sebuah aksi demonstrasi atau melakukan penuntutan terhadap sesuatu, itu kan tentu mereka melakukan kajian sebelumnya, melakukan perhitungan secara matang, nggak tiba-tiba aja langsung demo tanpa ada tahu asbun gitu, asal bunyi aja. Kadang-kadang langsung ini undang-undang ini nggak boleh nih, nggak setuju kita, dan semua langsung mengiyakan. Enggak kayak gitu ya, dikaji dulu. Iya, itu tentu sebelum itu kita mengkaji dulu. Ini masalahnya di mana? Bila ternyata di dalam prosesnya itu tadi, ada yang kurang menurut kami, menurut teman-teman buruh serikat pekerja itu tadi ada yang kurang, ya itu barulah dilakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang untuk melakukan advokasi sebuah kebijakan itu tadi. Misalnya tadi melakukan yaitu pendekatan langsung kepada pemangku kepentingan, ataupun melakukannya kampanye-kampanye lewat medsos. Dan kalau misalnya itu semua tadi kurang, baru melakukan sebuah aksi demonstrasi. Itu sih. Jadi orang kan selalu teman-teman buruh kayak nggak ada puas-puasnya nih. Iya. Tentu kita nggak bisa menilai hanya dari apa yang nampak kita lihat seperti itu. Jadi kita harus benar-benar lihat terjun apa sih akar masalahnya ini. Gitu, Bill. Tapi gini, kalau kita ngomong soal buruh mungkin kebanyakan ya tentang hal-hal yang jelek. Ada nggak sih hal-hal yang mungkin positif ataupun baik gitu? Atau mungkin ini perlu dibela karena apa? Ya aku juga kurang tahu. Mungkin teman-teman juga ingin tahu gitu. Iya. Nah, yaitu ketika teman-teman tahu melihat kelompok buruh yang bergerombol itu, taunya itu reng ya, taunya yang jelek-jelek aja. Padahal enggak. Padahal kelompok buruh itu tadi ya karena yang terlihat aja kan, karena orang menilai kan hanya yang dari terlihat. Padahal kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, teman-teman serikat pekerja atau serikat buruh ini tuh banyak.
ya mereka satu memberikan pendidikan, sama-sama belajar. Pendidikan entah dalam hal apa aja, entah dalam hal hukum, hal sosial, dan sesuai konteks kebutuhan organisasi atau kelompok lah. Jadi banyak hal. Jadi mereka melakukan pembelajaran bersama dengan anggota-anggotanya seperti itu. Terus juga mungkin ada juga kelompok-kelompok buruh yang mereka itu melakukan kegiatan usaha bersama loh. Jadi mereka bukan hanya meratapi nasib, aku akan kerja terus sama orang. Enggak. Iya, enggak. Mereka tuh ini loh sampai buat kayak kegiatan-kegiatan usaha. Oh gitu? Iya, buat usaha. Mereka kelola sendiri, mereka produksi sendiri. Ya untuk apa? Untuk anggota-anggota organisasi itu tadi, dan juga ya untuk keberlangsungan buruh-buruh itu tadi. Nanti misalnya kalau aku pensiun, aku punya apa sih yang aku bisa lakukan seperti, atau ternyata tiba-tiba waktu aku dapat pemutusan hubungan kerja yang sepihak, apakah aku harus meratapi itu? Ya tentu mungkin aku bisa melakukan hal-hal lain. Ya itu dalam kelompok-kelompok itulah ketika berorganisasi, di situ hal-hal yang dipelajari. Banyak kegiatan-kegiatan positif. Bahkan juga kayak memberikan edukasi ke masyarakat, memberikan kesadaran, memberikan edukasi perihal-perihal mungkin ya itu bagaimana sih kita mengkritisi sesuatu kebijakan atau memberikan pandangan opininya kepada masyarakat luas seperti itu. Jadi nggak melulu yang demo geber-geber motor ataupun bikin macet jalan, nggak gitu. Banyak hal-hal positif yang dilakukan kayak gitu, Bill. Iya. Tapi ya kembali lagi ya, ini aku selalu bawa opini luar ya, mungkin bisa kita netralkan lah di sini kan. Oke. Se-urgent apa seorang Johan sebagai pendamping buruh untuk membantu buruh? Oke, se-urgent apa? Kalau boleh sedikit cerita nih, itu kenapa awal aku bisa bergabung dalam kegiatan di Wadas ini seperti itu. Sedikit cerita nih. Aku kan kuliah hukum. Terus ada mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Nah, ternyata di dalam mata kuliah itu salah satu mata kuliah yang membuatku kayak melek. Ternyata banyak sekali hal-hal yang menarik untuk diperbincangkan seperti itu, didiskusikan. Serius? Di kampus itu. Dan semenjak ikut mata kuliah itu, lalu kayak aku mulai kayak tertarik dengan isu-isu seputar hukum ketenagakerjaan waktu itu. Terus di lingkungan rumahku, kebetulan tetangga-tetanggaku itu tahu aku ini anak hukum. Mereka tahu nih aku ini anak hukum. Nah ini pasti sudah jadi pentol ini. Langsung. Tiba-tiba mereka itu cerita beberapa warga. Nah kebetulan mereka itu karena tempat kerjanya dekat rumah kan, tempat tinggalnya di situ-situ aja kan. Mereka cerita kalau ada masalah nih di pabrikku, di tempat kerjaku. Di tempat kerjaku ada tiba-tiba kita dipanggil mau di PHK. Nah, terus dicerita, kan ini Mas Johan ini kan ini toh anak hukum, ini kayak gimana? Wah, langsung ditembak. Aku ini juga ketika ditanya kayak gitu, ditanya pendapatku kayak gimana, aku langsung kayak merasa dipanggil gitu loh. Ada orang-orang yang kayak percaya banget nih sama aku untuk membantu memberikan pendapatku perihal masalah yang mereka hadapi. Nah dari situ, Bill, aku rajin kayak melakukan kumpul sore-sore gitu ya. Dengan 2-3 orang mendiskusikan perihal hukum ketenagakerjaan itu tadi, tentang hak-hak normatif hukum pekerja itu seperti apa. Lalu bagaimana mekanisme bila ada PHK itu dapat dilakukan itu bila ada apa saja, dan hak-hak pekerja yang di PHK itu apa saja, itu ya jadi bahan tangkruan aja sama tetangga-tetangga di rumah. Nah, akhirnya sampai di suatu waktu mereka itu ada beberapa orang kawan yang benar terjadi di PHK itu tadi. Oh iya? Iya. Dan ketika itu kayak langsung saya tuh kayak merasa ini loh, tertampar. Kayak gini. Ini secara undang-undang nih bilangnya seperti ini. Tapi kok ternyata faktanya kegiatan-kegiatan, aku nggak usah sebutkan perusahaannya dan di mana, nggak usah ya. Faktanya ternyata bisa loh pengusaha itu
melakukan pemutusan hubungan kerja dengan mengindahkan semua ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, di situ semenjak itu aku tuh tertarik untuk masuk ke dalam dunia, dan aku pun kayak ini meluangkan waktuku untuk nemenin mereka. Jadi kayak gimana sih cara menghadapi, misalnya menghadapi pengusaha ketika pertemuan dipanggil di PHK itu, mereka itu harus berbuat seperti apa. Hanya modal pengetahuanku belajar di dalam kelas. Modal nekat. Oke. Kayak aku yang tahu apa ya situ. Terus setelah aku tungguin di luar tempat kerjanya mereka, nanti hasilnya apa, terus kita bawa ke rumah, terus kita ya itu simulasi kayak buat simulasi wawancara gitu. Ya, Simulasi wawancara. nanti kalau kamu ditanyain seperti ini, kamu jawabnya kayak gini. Kalau dia ngomongnya kayak gini, kamu tanyanya kayak gini. 62. Jadi di situ Mas Bill, itu awalnya kenapa aku itu mulai berkegiatan mulai tertarik ke dunia pendampingan perburuhan itu. Karena itu tadi. Dari hal-hal kecil kayak gitu. Iya, dari hal Padahal itu kecil. random loh, Bro. Iya. Random kan? Apa ya? Itu sebuah lucu banget sih. Tapi ya itu aku bilang, kadang itu aku juga mempercayai suatu hal yang tiba-tiba terus kayak ini tiba-tiba aku dapat misalnya beban ini ya. Tapi ternyata itu malah membuahkan aku pada ketertarikan, terus keseriusan terhadap hal itu dan lain-lain. Itu memang beberapa hal itu memang dapat gitu. Nah, terus gini sekarang, kalau kita ngomong konteks buruh lagi ya. Teman-teman yang milenial ini harus bagaimana menghadapi persoalan buruh, karena nanti dia kan juga akan kerja nih. Oke. Iya kan? Oke. Mereka harus bagaimana? Kita ini harus bagaimana? Itu sih bahwa bagi teman-teman yang nantinya ataupun saat ini sedang bergelut dalam dunia pekerjaan, bekerja dan menghasilkan uang untuk dirinya sendiri, bekerja untuk orang lain, kita itu harus mulai peduli terhadap bagaimana sih tentang hak-hak yang kita punya sebagai seorang pekerja dan hak-hak yang perusahaan wajib untuk berikan kepada kita. Oke. Pak, apa itu? Bisa berupa upah. Misalnya kalau di Surabaya ini harus mempunyai upah sebagaimana sih, berapa sih seperti itu. Terus jam kerja kita, terus bila kita lembur seperti apa dan lain sebagainya. Itu harus dipahami ya? Harus dipahami, harus dimengerti. Nah, karena itu juga berkaitan untuk gimana kita ke depannya. Nah, kalau ternyata perusahaan, tapi itu contoh kecil ya, nggak semua perusahaan seperti itu, paling hanya 1-2 itu aja yang tidak memberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyampingkan ketentuan-ketentuan yang berlaku itu tadi. Karena ada faktor-faktor X lain juga kan pasti. Kalau Mas baru ngerintis masa langsung bayar full itu juga belum tentu kan. Jadi juga kita harus juga mengerti dan memahami situasi. Tinggal pilihan orangnya yang mau kerja di situ. Iya. Itu nggak apa-apa ya berarti konteks seperti itu. Tapi sebenarnya juga ada sih ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi perusahaan. Misalnya dia tidak mampu menggaji atau memberikan bayaran sesuai dengan standar, dia tentunya harus melaporkan kepada dinas yang terkait, dinas tenaga kerjaan. Kenapa dia tidak, dan memberikan alasan kenapa dia tidak mampu memberikan. Itu bisa ditolerir ya? Iya, itu bisa ditolerir. Nah, tapi kan sebenarnya kita juga sebagai milenial juga jangan hanya orientasi pada hal-hal yang berupa ya itu tadi duit, ataupun kita hanya nuntut hak-hak kita nih. Hak-hak kita juga harus sadar tentang kewajiban yang harus kita berikan. Kalau kita bekerja dan menerima upah, kita juga harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Nah, misalnya aku disuruh mengerjakan sesuatu, atau misalnya aku disuruh membuat kopi ya, berarti aku harus benar dengan sungguh-sungguh membuat kopi dan memberikan hidangan yang terbaik untuk untuk pembeli. Dan itu kan tentu akan berdampak baik untuk kelangsungan usaha tentu saja bila dapat rezeki. Nah, kita juga harus berorientasi pada bagaimana sih kita bisa meningkatkan produktivitas kita, juga kualitas kerja kita, supaya juga usaha ini bisa berlangsung dengan baik, kita juga nanti memperoleh manfaat yang baik seperti itu. Jadi memang teman-teman jangan cuma nuntut perusahaan tempat kerja untuk bayar ya. Tapi kalau kamu sendirinya kacau, males,
nggak melakukan terbaik ya sama aja dong. Iya, maksudnya kan sama aja. Bagaimana perusahaan bisa menggaji kita, memberikan kita hak-hak kita kalau kita sendiri nggak melaksanakan kewajiban kita seperti itu. Iya juga sih. Kadang-kadang itu juga ambigu. Teman-teman tuh maunya enak ya kan? Maunya Selalu enak. kan manusia kan? Oh, manusiawi. Maunya enak, hasilnya banyak. Ya mending ngepet aja. Iya, maunya kalau mau enak ya minum kopi ini aja. Oh, juga ikut minum. Oh, minum juga ya. Tos dulu boleh. Tos dulu. Waduh. Ya kayak gitu tadi sih buat teman-teman milenial ya. Ya seperti itu ya. Sama-sama milenial nih kita nih ya. Kita mulai paham lah sama isu-isu seperti itu. Terus juga kan untuk kedepannya nih Bil. Ya kan kita juga harus paham bagaimana sih apa ya masa yang akan datang itu kita mau seperti apa sih. Misalnya apakah kita akan bekerja di sini terus misalnya. Tentu kan kita juga ada kepikiran untuk meraih sesuatu yang lain ya. Yeah, tentu kita juga itu harus fokus untuk menghidupi dulu apa yang kita kerjakan saat ini. Iya, benar. Jadi memang buruh itu kompleks banget. Aku nggak habis pikir sih soal orang-orang yang kadang-kadang juga ngomongin yang negatif, kadang juga ada yang positif karena itu semua kan opini masing-masing ya kan. Iya. Bener ya? Benar. Jadi gini, mungkin ini kita mau akhiri aja ya Mas Johan ya. Karena sudah banyak teman-teman menerima ya informasi mengenai buruh dan lain-lain apa yang harus lakukan, tapi ini di terakhir aku nyebutnya seringnya magic advice. Waduh. Magic advice tuh kayak apa yang pesan-pesan lah, tapi untuk teman-teman milenial bagaimana ketika kita kerja nanti atau menghadapi situasi buruh yang demo atau kita ditemukan ternyata ada di dalam keluarga para buruh, lingkungan buruh. Nah, teman-teman bisa melakukan apa? Ataupun juga mungkin mau kasih nasihat-nasihat terbaik buat teman-teman. Oke, untuk teman-teman milenial nih, kalau dari aku, bagaimana sih kita melihat atau merespon polemik dunia perburuhan, dunia pekerja seperti saat yang kita lihat di sekitar kita. Nah, kita mungkin mulai dari awal untuk bagaimana sih kita bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Kita fokus dulu dengan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Setelah kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kita, barulah kita mulai bisa untuk mengkritisi perihal-perihal hal-hal yang kurang berkenan atau kurang baik ataupun kurang pas terhadap di dalam dunia perburuan itu sendiri. Itu aja sih kalau pesan dari aku. Seperti itu. Gokil, anak muda yang mau terjun langsung ke lapangan. Kadang aku salut loh bro, meskipun kita berteman lama, terus aku lihat ini anak sama-sama aja harusnya kan. Nyangkruk kan biasa-biasa aja. Ternyata posisinya terus hal yang dilakukan itu juga mulia. Waduh, amin. Jarang teman-teman kita lihat Johan, salah satu pendamping buruh yang mungkin bisa kita lakukan lah di hal-hal kecil. Nggak harus dampingin buruh kelompok serikat, nggak penting, nggak harus. Dan itu juga bukan keharusan yang ini aku harus sebagai anak muda, enggak, tergantung hatinya teman-teman. Oke, podcast Waktunya Milenial kali ini sudah usai. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dan jangan lupa untuk terus nonton podcast-podcast lainnya di Jatim News. Terima kasih Mas Johan sudah ada di tempat. Terima kasih juga Mas Billy sudah diundang. Oke.